Makannya semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang sehat kok. Inspirasi dari peternak babi. Babi itu halal menurut iman Kristen. Sebelumnya, mari kita tonton kegigihan dan kerja keras dari seorang peternak babi berikut ini. Ya, saatnya pergantian makanan babi. Kita sudah beli tepung jagung konsentrat 551 dan dedak. Biasanya kalau pergantian makanan dia mencret, tapi semoga bagi kita tidak ada mencret. Semoga berhasil. Kok makannya semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang sehat kok. Ya, hajar. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan ternak babi yang dikelola oleh seorang bapak yang begitu gigih dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang peternak babi. Saudara dikasihi Tuhan, bekerja keras sesuai dengan iman Kristen. 2 Tesalonika 3:10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini prinsip yang tegas dalam iman Kristen. Jika seseorang tidak mau bekerja atau malas bekerja, janganlah dia makan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang harus menjadi berkat bagi sesama manusia. Bukan menjadi beban. Bukan seperti benalu yang selalu membawa kerugian kepada orang-orang sekitarnya. Dari apa yang dipertontonkan dan ditunjukkan oleh seorang peternak babi itu tadi, jelas menunjukkan, membuktikan kepada kita dalam hidup ini tidak boleh ada gengsi. Mari kita berbuat dan mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Ada banyak orang di luar kekristenan yang menegaskan bahwa babi itu haram. Ya, kita hargai keyakinan atau kepercayaan doktrin ajaran dari saudara-saudara kita. Tetapi kalau hal itu dilontarkan menjadi sesuatu yang dipaksakan kepada orang-orang Kristen, itu sangat tidak tepat. Karena bagi kami orang-orang Kristen, daging babi itu halal untuk dimakan atau dinikmati. Argumentasi yang sering dibangun adalah dari Imamat pasal 11. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Tetapi yang lebih fokus disoroti oleh orang-orang di luar Kristen adalah Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biang. Haram itu bagimu. Dari ayat ini disimpulkan, orang-orang Kristen sudah mengerti isi kitab sucinya, tetapi dilanggar. Saya mau tegaskan, yang pertama, kalau memang konsisten, ada orang di luar sana yang mengakui bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, maka penulis kitab Imamat adalah Nabi Musa. Yang diingatkan dan ditegaskan oleh Nabi Musa di sini
di mana Musa menerima firman dari Tuhan. Imamat 11 ayat 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka. Berarti ini firman yang diterima oleh Musa dari Tuhan. Kalau ingin fair dan konsisten, meyakini bahwa Taurat diberikan kepada Nabi Musa, maka yang tidak boleh dimakan itu bukan hanya babi atau babi hutan. Imamat 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 berkata begini. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Baru yang keempat, demikian juga babi hutan, haram itu bagimu. Kalau ingin konsisten, jangan hanya mengarahkan tuduhan kepada orang-orang Kristen. Jangan makan unta dong. Jangan makan pelanduk dong. Jangan makan kelinci dong. Bahkan nanti kalau kita baca lengkap satu pasal, jangan memakan yang tidak bersisik dong. Berarti belut tidak boleh. Lele tidak boleh. Masih banyak lagi yang lain. Tapi kenapa itu dimakan? Di sini adanya inkonsistensi dari orang-orang di luar Kristen. Tetapi inti permasalahan yang ingin saya tegaskan saat ini adalah firman Tuhan ini jelas sekali arahnya kepada siapa. Saya ulangi kembali Imamat 11 ayat 1 sampai 2. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini. Apa itu? Ya, ayat yang kedua bagian B sampai seterusnya. Jadi ini fokus secara spesifik kepada bangsa Israel. Dan Yesus pernah berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang atau menjadi haram bagi seseorang, tapi apa yang keluar dari mulut. Itu yang menajiskan orang. Rasul Paulus pernah berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi intisarinya apa? Pertama, dalam hidup ini kita tidak boleh berlipat tangan, berpangku tangan, tapi kita harus bekerja keras dengan cerdas. Karena jikalau kita tidak bekerja, maka kita tidak layak untuk makan. Jangan menjadi orang Kristen yang malas. Kalau ada orang malas, belajarlah dari semut. Yang kedua, daging babi itu halal bagi orang Kristen. Karena apa? Karena bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan atau haram bagi seseorang. Karena itu nanti keluar melalui jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut, perkataan-perkataan negatif yang mencaci, menghina, merendahkan, itu tidak boleh. Itu yang bisa menajiskan orang. Lagi pula, kerajaan Allah, bagaimana Allah memerintah, memimpin hidup seseorang, itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.